Ratna Puspitasari Halim merebut cek senilai 80 miliar rupiah dari tangan Arman Pradipta Wicaksana lalu merobeknya menjadi dua tepat di depan putrinya yang berusia 8 tahun, Keisha Anindya Wicaksana. Dengan tatapan penuh penghinaan, ia menyeringai sambil berkata bahwa orang dengan penampilan seperti Arman tidak mungkin datang ke Ban membawa uang sebanyak itu. Setelah itu, ia segera menghubungi Polres Salatiga melalui layanan darurat 110 dan melaporkan dugaan penipuan. Arman merangkul Keisha dengan tenang lalu menatap Ratna dan mengatakan bahwa perempuan itu baru saja melakukan kesalahan paling mahal sepanjang karirnya. Ketika seorang satpam bersiap menggiringnya menuju pintu keluar, atasan Ratna, yaitu Surya Mahendra Kusuma Atmaja, memasuki kantor cabang, melihat potongan cek yang berserakan di lantai, dan wajahnya seketika memucat. Dengan nada terkejut ia memanggil, "Pak Wicaksana, sebelum melanjutkan kisah ini, marilah kembali ke awal mula semuanya terjadi." Sejak lama Arman Pradipta Wicaksana memahami bahwa banyak orang sudah menjatuhkan penilaian terhadap seseorang bahkan sebelum orang itu sempat mengucapkan sepatah kata pun. Di usia 42 tahun, ia telah menjalani 6 tahun sebagai seorang ayah tunggal yang membesarkan Keisha Anindya Wicaksana di sebuah rumah sederhana di kawasan Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebuah kota yang tenang. Tempat tidak seorang pun memedulikan sedan tuanya ataupun jaket kusam yang telah ia kenakan sejak sebelum Keisha lahir. Mantan istrinya, Maya Larasati Wicaksana, meninggalkan mereka demi menjalani kehidupan baru bersama pria lain di kota berbeda. Dan sejak saat itu Arman memilih terus melangkah karena tidak ada pilihan lain yang menurutnya lebih benar. Setiap pagi ia mengantar putrinya ke SD Tunas Bangsa Salatiga. Setiap malam memasakkan makan malam untuknya, serta tidak pernah sekalipun melewatkan pentas seni sekolah ataupun rapat orang tua murid. Bahkan ketika pekerjaan membuatnya harus terjaga hingga pukul 2 dini hari. Tidak seorang pun di sekolah Keisha mengetahui bahwa pria sederhana berjaket pudar itu adalah pendiri Wicaksana Capital Indonesia, perusahaan investasi yang mengelola aset bernilai puluhan triliun rupiah. Arman memang menginginkan semuanya tetap seperti itu karena ia tidak ingin putrinya tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh kekayaan atau pakaian yang dikenakannya. Selama lebih dari 10 tahun ia tetap memakai jam tangan yang sama, mengendarai sedan bekas yang sama, dan membiarkan kesuksesannya tersembunyi di balik kehidupan sederhana yang hanya diketahui oleh orang-orang yang benar-benar perlu mengetahuinya. Pagi itu ia menerima sebuah cek resmi senilai 80 miliar rupiah, hasil penjualan sebagian saham awalnya di sebuah perusahaan teknologi yang baru saja menjadi sorotan nasional. Sejak awal ia sudah mengetahui kemana uang itu akan digunakan. Separuhnya akan disimpan sebagai dana pendidikan untuk masa depan Keisha. Sedangkan separuh lainnya akan menjadi modal awal beasiswa keluarga tunggal Wicaksana, sebuah program bagi anak-anak yang dibesarkan oleh ayah atau ibu tunggal, kehidupan yang sangat dipahami olehnya karena pernah merasakan sendiri seluruh perjuangan tersebut. Ia sengaja mengajak Keisha karena mereka telah membuat rencana sejak pagi, yaitu mampir ke Ban Nusantara Sentosa, kemudian pergi ke toko buku Cakrawala, lalu menikmati makan malam di warung keluarga Rasa Nusantara yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Menurut mereka, urusan di Ban hanyalah pemberhentian paling mudah sebelum kembali menikmati waktu sebagai ayah dan putri, bukan sebagai pendiri perusahaan besar dan ahli warisnya. Mereka sama sekali tidak menyangka kunjungan itu akan berlangsung lebih dari 10 menit. Bahkan Arman telah berjanji membelikan Keisha 3 buku baru karena suasana hatinya sedang sangat baik. Menjelang jam operasional berakhir, mereka memasuki kantor cabang di Ponegoro Salatiga milik Ban Nusantara Sentosa. Arman telah menjadi nasabah di sana selama 15 tahun, jauh sebelum Keisha lahir dan jauh sebelum nama Wicaksana Capital dikenal luas di kalangan investor. Namun perempuan yang duduk di balik meja kepala cabang hari itu, Ratna Puspitasari Halim, baru dipindahkan ke cabang tersebut beberapa minggu sebelumnya. Ia sama sekali tidak mengenal riwayat Arman, belum pernah membuka data rekeningnya, dan tidak mengetahui bahwa pria berjaket sederhana yang berdiri di hadapannya telah menjadi salah satu nasabah terlama dan paling berpengaruh di cabang itu jauh sebelum dirinya bekerja di sana. Tatapan Ratna Puspitasari Halim langsung menyapu Arman Pradipta Wicaksana begitu ia melangkah masuk, kemudian beralih kepada Keisha Anindya Wicaksana, lalu menuju sedan tua yang terparkir di depan gedung. Sementara itu,
Beberapa nasabah lain yang datang mengenakan setelan jas rapi sudah lebih dahulu disambut dengan ramah bahkan sebelum mencapai meja teller. Arman dan putrinya hanya berdiri menunggu. Sementara 3 teller yang sedang tidak melayani siapapun tetap diam tanpa seorang pun mempersilakan mereka maju. Keisha menarik pelan ujung jaket ayahnya dan bertanya dengan suara lirih mengapa belum ada yang mau membantu mereka. Dengan tenang Arman menjawab agar putrinya bersabar karena seseorang tidak boleh langsung berprasangka buruk kepada orang lain sebelum benar-benar mengetahui kenyataannya. Ketika akhirnya tiba di depan meja teller, Arman meletakkan cek senilai 80 miliar rupiah di atas meja dan meminta agar dana tersebut disetorkan ke rekening yang telah ia miliki selama 15 tahun. Angka yang tertera pada cek itu segera menarik perhatian teller. Dan hanya dalam hitungan detik Ratna Puspitasari Halim sendiri datang berdiri di balik meja pelayanan. Bukannya membuka riwayat rekening atau memeriksa data nasabah yang dapat dilakukan kurang dari 1 menit, ia justru mulai menginterogasi Arman mengenai asal-usul uang tersebut dengan suara cukup keras hingga terdengar oleh hampir seluruh orang di dalam ruang pelayanan. Dengan sikap tetap tenang, Arman menjawab semua pertanyaan tanpa sedikit pun kehilangan kendali. Ia menyerahkan KTP, kartu debit, nomor rekening, serta seluruh dokumen resmi yang membuktikan penjualan saham perusahaannya. Bahkan ia mempersilakan Ratna menghubungi langsung Bank Garuda Prima sebagai bank penerbit cek agar seluruh informasi dapat diverifikasi hanya dalam beberapa menit. Semua dokumen itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan transaksi yang seharusnya berlangsung sangat singkat. Namun Ratna hanya melihat sekilas berkas-berkas tersebut tanpa benar-benar memeriksanya. Dengan nada meremehkan ia mengatakan bahwa orang yang membawa cek senilai 80 miliar rupiah seharusnya tidak datang mengendarai sedan tua dan mengenakan jaket lusuh seperti milik Arman. Teller muda bernama Nadira Ayu Lestari segera menawarkan diri untuk melakukan panggilan verifikasi kepada bank penerbit. Tetapi sebelum sempat meraih telepon, Ratna memotongnya dan memerintahkan dengan tegas agar ia kembali ke mejanya sendiri sehingga tidak ada kesempatan untuk membantah. Ketegangan di area pelayanan mulai menarik perhatian para nasabah lain. Bahkan beberapa di antaranya telah mengangkat ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Seorang pria bernama Hendra berkata cukup keras hingga terdengar oleh Keisha, menuduh bahwa Arman mungkin sengaja membawa putrinya agar aksi penipuannya tampak lebih meyakinkan. Tidak seorang pun di ruangan itu membantah ucapan tersebut. Mereka hanya terus merekam sambil menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Keisha menggenggam erat tangan ayahnya, dan seluruh rasa percaya dirinya seakan lenyap dalam sekejap. Dengan suara yang tetap tenang, Arman sekali lagi meminta Ratna menghubungi bank penerbit sebelum keadaan semakin buruk. Namun ketenangannya justru membuat Ratna semakin bersikap keras. Di hadapan para teller, satpam, dan semua orang yang masih merekam, ia menyatakan bahwa cek tersebut palsu meskipun belum memverifikasi satupun informasi yang ada. Dengan nada tetap terkendali, Arman mengingatkan bahwa Ratna sedang menangani aset sah milik seorang nasabah dan sebaiknya mempertimbangkan setiap tindakannya dengan matang sebelum mengambil keputusan yang tidak dapat diperbaiki. Sayangnya, Ratna menganggap peringatan itu sebagai ancaman. Ia langsung merampas cek dari atas meja, menatap Arman dengan penuh penghinaan, lalu berkata bahwa orang seperti dirinya tidak mungkin datang ke bank membawa uang sebesar itu. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, ia merobek cek itu menjadi 2, kemudian merobeknya lagi menjadi potongan-potongan kecil sebelum menjatuhkannya ke lantai tepat di depan kaki Arman, disaksikan langsung oleh Keisha. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Keisha spontan membungkuk hendak memungut potongan-potongan cek itu. Tetapi Arman segera menghentikannya dengan lembut karena ia tidak ingin putrinya berlutut untuk mengambil sesuatu yang baru saja dipakai orang lain untuk mempermalukan ayahnya. Dengan tatapan tenang, ia menatap Ratna dan berkata tanpa meninggikan suara bahwa perempuan itu baru saja melakukan kesalahan paling mahal dalam hidup profesionalnya. Tidak lama kemudian Ratna menghubungi operator darurat 110 milik Polres Salatiga, melaporkan bahwa ada seorang pria yang menggunakan dokumen palsu, mengancam pegawai bank, dan menolak meninggalkan area kantor cabang. Setelah itu Ratna Puspitasari Halim memerintahkan Bagas Adityawan Pranoto, satpam yang bertugas di kantor cabang di Ponegoro Salatiga, untuk mengawal Arman Pradipta Wicaksana keluar dari gedung.
Bagas sempat terdiam beberapa saat sebelum melangkah maju karena ia sendiri tidak memahami mengapa ia harus mengusir seorang pria yang sejak awal hanya berdiri tenang di depan meja teller tanpa membuat keributan sedikit pun. Namun perintah langsung dari kepala cabang membuatnya hampir tidak memiliki ruang untuk membantah di hadapan begitu banyak saksi yang memenuhi ruang pelayanan. Saat Bagas mendekat, Keisha Anindya Wicaksana menatap ayahnya dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Rasa takut yang seharusnya tidak pernah dirasakan seorang anak berusia 8 tahun ketika menemani ayahnya ke bank pada sore yang biasa. Arman menggenggam tangan putrinya lebih erat lalu berbisik pelan agar hanya Keisha yang dapat mendengarnya. Mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja selama ia tetap berada di samping ayahnya. Arman memahami benar situasi yang sedang dihadapinya. Ia bisa saja melawan dan membuat keadaan berubah menjadi jauh lebih berbahaya dengan Keisha berada di sisinya. Atau ia tetap tenang dan menunggu hingga kebenaran akhirnya muncul. Ia memilih untuk tidak menentang perintah itu, tetapi juga tidak berniat meninggalkan kantor cabang sebelum ada seseorang yang membuktikan apa yang sejak awal sudah ia ketahui sebagai kebenaran. Tatapannya jatuh pada potongan-potongan cek senilai 80 miliar rupiah yang berserakan di lantai keramik, uang yang seharusnya menjadi awal berdirinya beasiswa keluarga tunggal Wicaksana namun bahkan belum sempat diwujudkan. Saat itu ia merasakan sesuatu mengeras di dalam dadanya, bukan kemarahan, melainkan keyakinan yang semakin kuat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, persoalan itu telah berhenti menjadi sekadar tentang sebuah cek bernilai besar dan berubah menjadi gambaran tentang betapa mudahnya sekelompok orang asing menghakiminya bahkan sebelum ia sempat menjelaskan siapa dirinya. Pikiran itu terus memenuhi benaknya ketika tangan Bagas dengan hati-hati menyentuh lengannya untuk mengiringinya menuju pintu keluar. Arman membiarkan dirinya berjalan perlahan selangkah demi selangkah, sementara Keisha terus menempel di samping tubuhnya. Pegangan Bagas tetap longgar seolah ia sendiri tidak ingin memperlakukan Arman sebagai pelaku kejahatan. Tetapi Keisha tidak mampu berhenti menoleh ke belakang melihat sobekan-sobekan cek yang masih berserakan di lantai. Gadis kecil itu kemudian memeluk pinggang ayahnya dengan kedua tangan, menyembunyikan wajahnya di sisi tubuh Arman, lalu memohon dengan suara lirih kepada Bagas agar tidak membawa ayahnya pergi. Rahang Bagas mengeras menahan perasaan bersalah, namun ia tetap melangkah karena terjebak di antara perintah atasannya dan apa yang disaksikan oleh matanya sendiri. Dari balik meja pelayanan, Ratna kembali berteriak memerintahkan salah seorang teller agar menahan Keisha, dengan alasan gadis kecil itu bisa menghalangi petugas ban menjalankan tugasnya. Untuk pertama kalinya sejak memasuki ban, ketenangan Arman benar-benar terusik. Selama ini ia telah menerima tuduhan penipuan, hinaan terhadap mobil dan pakaiannya, bahkan menyaksikan cek miliknya dirobek di depan banyak orang tanpa kehilangan kendali. Namun ketika ada seseorang berniat menyentuh putrinya, suaranya langsung berubah tegas. Dengan nada yang tidak memberi ruang untuk ditawar, ia memperingatkan bahwa tidak seorang pun boleh menyentuh Keisha. Ratna segera memanfaatkan reaksi itu dengan mengatakan kepada semua orang yang masih menyaksikan bahwa sikap tegas Arman merupakan bukti nyata dari perilaku agresif yang sejak awal telah ia peringatkan kepada seluruh nasabah. Pada saat itulah Arman menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan dan setiap gerakan yang ia lakukan sudah terlebih dahulu ditafsirkan melalui prasangka yang telah melekat sejak ia memasuki gedung tersebut. Ia kembali merendahkan suaranya, membiarkan kedua tangannya tetap terlihat jelas, lalu menarik Keisha lebih dekat hingga putrinya berdiri rapat di samping pinggulnya dan sejauh mungkin dari Bagas. Sambil berdiri di sana, ia merasakan betapa mudah naluri seorang ayah yang ingin melindungi anaknya diputarbalikan menjadi seolah-olah merupakan ancaman. Selama 6 tahun terakhir ia telah membangun kehidupan agar Keisha tidak pernah melihat ayahnya kehilangan ketenangan. Namun kini, hanya karena sesuai dengan cerita yang telah lebih dahulu dibangun di dalam kepala Ratna, naluri melindungi putri sendiri justru diperlakukan seolah-olah merupakan tindakan berbahaya. Nadira Ayu Lestari kembali angkat bicara untuk kedua kalinya sejak pertikaian itu dimulai. Dengan suara setenang mungkin ia mengingatkan Ratna Puspitasari Halim bahwa Arman Pradipta Wicaksana sama sekali tidak pernah mengancam siapapun dan seluruh persoalan itu dapat diselesaikan hanya dengan satu panggilan singkat kepada Ban Garuda Prima sebagai ban penerbit cek. Namun Ratna justru membalas dengan kemarahan. Mengancam akan memecat Nadira saat itu juga apabila ia kembali menyela di depan para nasabah yang masih terus merekam setiap detik kejadian tersebut.
Nadira memang tidak sepenuhnya menyerah. Tetapi ia terpaksa menghentikan ucapannya karena menyadari bahwa kehilangan pekerjaannya pada saat itu tidak akan membantu siapapun di dalam ruangan. Terutama pria yang sedang berdiri memeluk putrinya yang ketakutan. Sesaat ia memandang Arman, dan dari sorot matanya terlihat jelas bahwa ia mempercayai pria itu meskipun ia tidak dapat mengatakannya secara terbuka tanpa mempertaruhkan masa depannya sendiri. Selama sedikit lebih dari 1 tahun bekerja di kantor cabang di Ponegoro Salatiga, Nadira telah beberapa kali menyaksikan Ratna memperlakukan nasabah dengan cara yang menurut hati nuraninya tidak pernah terasa benar. Setiap kali itu terjadi, ia selalu meyakinkan dirinya bahwa bukan haknya mempertanyakan keputusan seorang kepala cabang dan bahwa menentang atasan hanya akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Namun ketika melihat wajah Keisha Anindya Wicaksana perlahan runtuh karena ketakutan, ia menyadari bahwa semua alasan yang selama ini ia gunakan untuk membungkam dirinya sendiri tidak lagi memiliki arti. Para nasabah yang sejak tadi merekam kejadian itu tetap mengarahkan ponsel mereka tanpa henti. Tidak seorang pun menurunkan telepon genggamnya untuk membela keluarga yang sedang dipermalukan di depan mata mereka. Mereka menikmati tontonan tersebut, tetapi tidak ada satupun yang bersedia menjadi orang pertama yang mengambil risiko demi membela seseorang yang bahkan baru mereka kenal hari itu. Keisha memandang sekeliling ruangan, melihat deretan ponsel yang masih terangkat dan wajah-wajah yang memilih menundukkan pandangan. Lalu dengan suara lirih yang cukup terdengar oleh semua orang ia bertanya kepada ayahnya mengapa tidak ada seorang pun yang mau mengatakan bahwa ayahnya tidak melakukan kesalahan apapun. Beberapa orang langsung memalingkan wajah ketika mendengar pertanyaan itu. Tidak ada jawaban, tidak ada yang bergerak, dan tidak ada yang berani mematahkan keheningan tersebut. Arman merasakan kesunyian itu menghantam dadanya jauh lebih keras daripada seluruh hinaan yang diucapkan Ratna. Karena ia melihat sendiri bahwa putrinya sedang mempelajari kenyataan pahit tentang dunia pada usia yang seharusnya masih dipenuhi rasa aman. Sambil terus menggenggam tangan Keisha, ia menyadari bahwa persoalan itu telah lama melampaui nilai 80 miliar rupiah atau bahkan harga dirinya sendiri. Putrinya sedang menyaksikan bagaimana satu ruangan penuh orang dewasa memilih menyetujui sebuah ketidakadilan hanya dengan tetap diam dan tidak melakukan apapun. Pikiran itu terasa jauh lebih berat daripada tuduhan penipuan yang diarahkan kepadanya. Untuk pertama kalinya ia bertanya-tanya pelajaran seperti apa yang akan dibawa Keisha keluar dari gedung itu apabila tidak ada seorang pun yang menghentikan semua ini sebelum mereka benar-benar meninggalkan kantor cabang. Sementara itu Bagas Adityawan Pranoto perlahan mengiringi Arman dan Keisha menuju pintu kaca di bagian depan gedung. Tangannya tetap bertumpu ringan di bahu Arman, bukan mencengkeramnya seperti seorang pelaku kejahatan, seolah sebagian dari dirinya sendiri tidak ingin melakukan tugas tersebut meskipun ia tetap harus menjalankan perintah. Seluruh ruang pelayanan menjadi sunyi kecuali bisik-bisik para nasabah yang masih merekam dan dengungan lampu di langit-langit yang kini terdengar jauh lebih keras daripada sebelumnya. Arman menghitung setiap langkah menuju pintu, kebiasaan yang selalu ia lakukan ketika menghadapi negosiasi paling sulit agar emosinya tetap terkendali. Jemari kecil Keisha masih menggenggam dua jari ayahnya dengan erat, dan ia dapat merasakan tubuh putrinya masih bergetar walaupun tangisnya telah berhenti beberapa saat sebelumnya. Dalam hati Arman terus mengingatkan dirinya bahwa apapun yang akan terjadi setelah mereka melewati pintu itu, hal terpenting adalah memastikan Keisha tetap berada di sisinya, tetap merasa aman, dan segala persoalan lainnya selalu dapat diselesaikan setelah itu. Ratna Puspitasari Halim berdiri dengan kedua tangan terlipat di depan dada sambil memandangi Arman Pradipta Wicaksana dan Keisha Anindya Wicaksana yang perlahan berjalan menuju pintu keluar. Wajahnya memperlihatkan kepuasan seolah ia baru saja menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, tanpa sedikit pun menyadari bahwa pria yang sedang diusir itu memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap masa depan Ban Nusantara Sentosa daripada yang pernah ia bayangkan hanya 10 menit sebelumnya. Tepat pada saat itu, pintu utama terbuka dan Surya Mahendra Kusumaatmadja melangkah masuk sambil membawa tas kerja kulit di tangan kanannya. Langkahnya tenang seperti seseorang yang hanya mengharapkan pertemuan bisnis biasa pada penghujung jam operasional. Sebagai Direktur Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Ban Nusantara Sentosa, ia datang secara khusus ke kantor cabang di Ponegoro Salatiga untuk bertemu Arman setelah jam kerja agar pembahasan kerja sama besar antara Ban dan Wicaksana Capital Indonesia dapat berlangsung tanpa menarik perhatian publik.
Selama berbulan-bulan kedua belah pihak telah mempersiapkan kesepakatan investasi senilai 12 triliun rupiah, dan seluruh proses tinggal menunggu persetujuan akhir yang dijadwalkan selesai dalam minggu itu juga. Baru 2 langkah memasuki ruang pelayanan, Surya langsung memahami bahwa sesuatu yang sama sekali tidak seharusnya terjadi sedang berlangsung di hadapannya. Arman Pradipta Wicaksana, orang yang selama hampir 1 jam terakhir ia tunggu untuk bertemu, justru sedang berdiri dengan tangan Bagas Adityawan Pranoto masih berada di bahunya, sementara Keisha memeluk ayahnya sambil menangis. Potongan-potongan cek berserakan di lantai di dekat kaki Arman, dan tanpa perlu diberi penjelasan apapun Surya langsung mengetahui benda apa yang baru saja dihancurkan. Tas kerja kulit yang berada di tangannya terlepas begitu saja dan jatuh menghantam lantai dengan suara keras. Beberapa detik ia hanya berdiri terpaku, berusaha memahami perbedaan antara pertemuan bisnis yang ia bayangkan dengan kenyataan yang kini terbentang di depan matanya. Tatapannya berpindah dari sobekan cek di lantai ke wajah Keisha yang dipenuhi air mata, lalu berakhir pada sosok Arman. Setelah itu ia mengucapkan 2 kata yang seketika mengubah suasana seluruh ruangan. Pak Wicaksana. Suaranya bergema memenuhi ruang pelayanan dengan wibawa yang membuat seluruh kepala serempak menoleh ke arahnya. Mendengar sapaan tersebut, Bagas segera melepaskan tangannya dari bahu Arman dan mundur beberapa langkah seolah baru menyadari bahwa orang yang tadi ia kawal bukanlah seseorang yang pantas diperlakukan seperti itu. Ratna buru-buru menghampiri Surya dan dengan tergesa-gesa menjelaskan bahwa ia baru saja berhasil menggagalkan upaya penipuan menggunakan cek palsu senilai 80 miliar rupiah. Surya menatapnya cukup lama sebelum akhirnya bertanya dengan suara datar apakah ia benar-benar mengetahui siapa pria yang sedang berdiri di hadapannya. Ratna sempat membuka mulut untuk menjawab, tetapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Baru saat itulah ia menyadari bahwa pertanyaan tersebut bukan sekadar basa-basi. Tatapannya bergantian mengarah kepada Arman, kemudian kepada Keisha, lalu kembali kepada Surya, seolah berusaha mencari penjelasan yang dapat membuat semua kejadian dalam 10 menit terakhir tetap masuk akal. Di berbagai sudut ruangan, para nasabah yang sebelumnya sibuk merekam seseorang yang mereka kira pelaku kejahatan perlahan menurunkan ponsel mereka sambil saling bertukar pandang dengan wajah kebingungan. Seorang perempuan bernama Melati yang berdiri di dekat pintu masuk berbisik kepada pria di sampingnya. Yuda, bertanya apakah semua kejadian itu ternyata hanyalah sebuah kesalahpahaman. Tidak seorang pun menjawab karena belum ada yang benar-benar memahami betapa besarnya kesalahan yang baru saja terjadi. Di hadapan seluruh nasabah yang masih berada di dalam kantor cabang, Surya kemudian menjelaskan bahwa Arman Pradipta Wicaksana adalah pendiri Wicaksana Capital Indonesia, salah satu mitra institusi terbesar yang dimiliki Bank Nusantara Sentosa. Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan tersebut sedang berada pada tahap akhir penyelesaian kerja sama investasi senilai 12 triliun rupiah, dan hanya Arman seorang yang memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui ataupun membatalkan kesepakatan tersebut. Mengenai cek senilai 80 miliar rupiah, Surya menegaskan bahwa dokumen itu sepenuhnya sah karena Bank Garuda Prima telah mengirimkan konfirmasi resmi sejak pagi hari. Konfirmasi yang sama sekali tidak pernah diperiksa oleh Ratna sebelum ia memutuskan untuk menghakimi pria yang berdiri di depan mejanya. Setelah menyampaikan semua itu, Surya berlutut perlahan hingga sejajar dengan tinggi badan Keisha. Lalu dengan tulus menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada gadis kecil itu atas semua perlakuan yang baru saja ia alami di dalam kantor Bank Nusantara Sentosa, institusi yang berada di bawah tanggung jawab kepemimpinannya. Permintaan maaf yang disampaikan Surya Mahendra Kusuma Atmaja mungkin tampak sederhana. Tetapi sejak Arman Pradipta Wicaksana dan Keisha Anindya Wicaksana melangkah memasuki kantor cabang di Ponegoro Salatiga, baru kali itulah ada seseorang yang benar-benar berbicara kepada Keisha seolah rasa takut yang ia rasakan memang penting. Gadis kecil itu mendongak memandang ayahnya, seakan mencari kepastian apakah kini ia sudah aman untuk mempercayai orang yang baru saja meminta maaf kepadanya. Hanya dengan 2 kata, suasana di seluruh ruangan berubah sepenuhnya. Para nasabah yang sejak tadi sibuk merekam perlahan menurunkan telepon genggam mereka, meskipun tidak seorang pun menghapus rekaman yang masih tersimpan di dalam ponsel masing-masing. Para teller yang sebelumnya membeku di belakang meja mulai saling bertukar pandang dengan wajah gelisah, kemudian berpura-pura sibuk memeriksa berkas agar tidak perlu bertatapan dengan siapapun.
Untuk pertama kalinya sejak ributan itu dimulai, Ratna Puspitasari Halim tidak mampu menemukan jawaban yang dapat segera diucapkannya. Sementara itu, pria bernama Hendra, yang beberapa menit sebelumnya dengan lantang menuduh Arman memanfaatkan putrinya untuk memperkuat aksi penipuan, kini hanya berdiri di dekat pintu sambil menundukkan kepala menatap sepatunya sendiri tanpa sedikitpun keberanian untuk meminta maaf ataupun menatap wajah Arman. Keisha juga melihat pria itu, dan Arman merasakan genggaman tangan putrinya kembali mengencang seolah gadis kecil itu masih mengenali suara yang telah melukai hatinya meskipun ia tidak lagi memandang langsung ke arah pemilik suara tersebut. Ratna merapikan blazernya lalu berdeham pelan. Seolah ketenangan sikap saja cukup untuk menghapus semua yang telah terjadi beberapa menit sebelumnya. Namun tidak lama kemudian ia kembali berusaha membela diri. Bukannya mengakui kesalahannya, ia justru mengatakan bahwa Arman juga bertanggung jawab atas seluruh kejadian itu. Menurutnya, seseorang yang membawa cek senilai 80 miliar rupiah seharusnya berpakaian layaknya orang kaya atau setidaknya memperkenalkan identitasnya sejak pertama kali memasuki bank. Seakan-akan kewajiban untuk mencegah dirinya dipermalukan berada di pundak Arman, bukan pada dirinya sebagai kepala cabang. Dengan suara yang tetap tenang, Arman bertanya apakah seseorang harus kaya raya atau terkenal terlebih dahulu sebelum berhak diperlakukan dengan hormat sebagai seorang nasabah. Ratna menjawab bahwa dirinya hanya menjalankan prosedur. Bahkan ia mengulang kata prosedur berkali-kali seolah pengulangan itu dapat mengubah kenyataan. Mendengar alasan tersebut, Surya menunjuk ke arah sobekan cek yang masih berserakan di lantai lalu meminta Ratna menyebutkan secara tepat prosedur mana yang memberikan wewenang kepada seorang kepala cabang untuk menghancurkan dokumen sah milik nasabah tepat di depan anaknya sendiri. Dengan nada datar yang tidak menyisakan ruang untuk diperdebatkan, Surya berkata bahwa prosedur seperti itu tidak pernah ada dan tidak pernah sekalipun menjadi bagian dari aturan Ban Nusantara Sentosa. Wajah Ratna langsung memerah. Ia kembali mencoba mengucapkan kata prosedur, tetapi segera menghentikan kalimatnya karena menyadari alasan tersebut sudah tidak lagi dapat menyelamatkan dirinya. Ia berusaha mencari jawaban lain, namun tidak menemukannya. Tatapannya berkeliling ke seluruh ruangan, melihat para teller yang kini menghindari kontak mata dan para nasabah yang masih menggenggam telepon genggam mereka. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami bahwa tidak ada seorang pun yang akan membantunya keluar dari situasi yang ia ciptakan sendiri. Karena tidak mampu menjawab pertanyaan Surya, ia kembali mengalihkan kesalahan kepada Arman, kali ini dengan mengatakan bahwa seharusnya Arman tidak membawa Keisha ke bank sehingga suasana tidak akan menjadi begitu emosional. Kalimat itulah yang akhirnya membuat Arman kehilangan seluruh niat untuk memberi Ratna manfaat dari keraguan sedikit pun. Perubahan ekspresi di wajahnya begitu jelas hingga bahkan Surya tanpa sadar mengambil setengah langkah ke belakang. Tanpa menunda lagi, Surya memerintahkan Ratna untuk segera menyerahkan kartu identitas pegawai beserta seluruh kunci akses yang dimilikinya. Ia juga melarang Ratna menyentuh komputer maupun telepon kantornya dalam keadaan apapun. Di hadapan seluruh orang yang masih berada di ruang pelayanan, Surya menyatakan bahwa seluruh dokumen, catatan, dan aktivitas yang berkaitan dengan meja kerja Ratna pada hari itu akan diamankan sebagai barang bukti untuk investigasi internal, dan keputusan tersebut bersifat final serta tidak akan berubah hanya karena permintaan maaf. Namun ketika perhatian semua orang masih tertuju kepada Arman dan Surya, Ratna diam-diam bergerak ke terminal komputernya lalu mencoba menghapus sebuah catatan internal yang baru saja ia tambahkan beberapa menit sebelumnya ke profil rekening Arman, yaitu catatan yang secara sepihak menandainya sebagai nasabah berbahaya dengan risiko tinggi melakukan penipuan. Jari-jari Ratna Puspitasari Halim bergerak cepat di atas papan ketik komputer, seolah ia masih percaya bahwa seluruh kekacauan itu dapat dihapus jika bertindak cukup cepat. Dari sudut matanya, Nadira Ayu Lestari melihat gerakan tersebut. Tanpa ragu ia segera melintasi ruang pelayanan dan meletakkan tangannya tepat di atas papan ketik, menghentikan upaya penghapusan itu sebelum selesai dilakukan. Dengan tegas Nadira mengatakan bahwa catatan tersebut harus tetap berada di sistem persis sebagaimana adanya. Setelah itu ia menoleh kepada Surya Mahendra Kusumaatmadja dan menjelaskan bahwa seluruh kejadian telah terekam jelas oleh kamera pengawas kantor cabang di Ponegoro Salatiga dari berbagai sudut, termasuk saat Ratna merobek cek senilai 80 miliar rupiah tepat di depan Keisha Anindya Wicaksana. Mendengar kata kamera pengawas,
Wajah Ratna seketika memucat. Baru saat itu ia tampak menyadari bahwa setiap detik sejak Arman Pradipta Wicaksana memasuki kantor cabang telah direkam sepenuhnya. Tanpa memberikan kesempatan untuk menunda, Surya langsung memberhentikan Ratna saat itu juga di tengah ruang pelayanan. Tepat di depan para nasabah yang beberapa menit sebelumnya menyaksikan sendiri bagaimana ia merobek cek milik seorang nasabah. Ratna memohon agar pembicaraan tersebut dipindahkan ke ruang kantor secara tertutup, tetapi Surya menolaknya mentah-mentah. Dengan suara tegas ia mengatakan bahwa karena Ratna telah mempermalukan Pak Arman Wicaksana di depan umum, maka ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan orang-orang yang menyaksikannya. Bukan bersembunyi di balik pintu tertutup agar akibat dari tindakannya menghilang secara diam-diam. Setelah itu perhatian Surya beralih kepada Bagas Adityawan Pranoto. Nada bicaranya jauh lebih tenang. Ia menjelaskan bahwa rekaman kamera menunjukkan Bagas tidak pernah menggunakan kekerasan terhadap Arman dan langsung melepaskan pegangannya begitu Surya memasuki ruangan. Karena itu Bagas tidak diberhentikan, melainkan dibebas tugaskan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh. Menurut Surya, waktu tersebut akan memberi kesempatan kepada mereka berdua untuk meninjau seluruh rekaman secara objektif sebelum mengambil keputusan yang bersifat permanen. Bagas hanya mengangguk pelan. Bahunya turun seolah memikul beban antara rasa lega dan rasa bersalah. Dengan suara lirih ia mengakui bahwa seharusnya sejak awal ia mempertanyakan perintah Ratna, bukan langsung menjalankannya hanya karena perintah itu datang dari atasannya. Ia berkata bahwa sejak awal ia sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak cukup mempercayai kata hatinya sendiri untuk mengatakannya dengan lantang. Sambil tetap memeluk Keisha, Arman menyadari bahwa ia sudah tidak lagi menyimpan kemarahan kepada Bagas. Setidaknya petugas keamanan itu masih memiliki keraguan dan rasa kemanusiaan sebelum menjalankan setiap langkahnya. Sangat berbeda dengan orang yang memberikan perintah tersebut. Tidak lama kemudian dua anggota Polres Salatiga tiba di lokasi sebagai respons atas panggilan darurat 110 yang sebelumnya dilakukan Ratna, yang melaporkan adanya seorang pria melakukan penipuan dan mengancam pegawai bank. Ketika kedua polisi itu memasuki ruang pelayanan sambil mengamati keadaan, dada Arman kembali terasa sesak seperti saat tangan Bagas pertama kali menyentuh bahunya. Secara naluriah, ia kembali bersiap menghadapi kemungkinan akan dihakimi sebelum sempat menjelaskan apapun. Surya segera berusaha menerangkan bahwa laporan awal tersebut tidak benar. Namun kedua petugas menjelaskan bahwa mereka tetap harus membuat berita acara karena laporan resmi sudah terlanjur tercatat di sistem sebelum fakta sebenarnya diketahui. Salah seorang petugas bahkan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi sambil mencatat keterangan Arman, kemudian mengakui dengan suara pelan bahwa informasi dari pusat panggilan menggambarkan situasi yang jauh lebih berbahaya daripada kenyataan yang mereka lihat di lokasi. Selama proses pemeriksaan, Arman tetap berdiri dengan Keisha yang terus memeluknya, menjawab setiap pertanyaan secara singkat, tenang, dan berdasarkan fakta. Walaupun proses itu terasa seperti memperpanjang penghinaan yang seharusnya telah berakhir ketika Surya memasuki kantor cabang, ia tetap menjaga setiap kata dan emosinya agar tidak disalahartikan sebagai sikap agresif. Tanpa sedikit pun ragu, Nadira Ayu Lestari kemudian memberikan kesaksiannya kepada kedua petugas kepolisian. Ia menceritakan secara rinci dan apa adanya seluruh kejadian yang ia lihat serta dengar sejak Arman dan Keisha pertama kali melangkahkan kaki memasuki kantor cabang di Ponegoro Salatiga. Nadira Ayu Lestari memberikan keterangannya dengan suara jelas tanpa berusaha meringankan satupun fakta yang terjadi. Ia menceritakan seluruh kejadian sebagaimana adanya, termasuk saat Ratna Puspitasari Halim mengancam akan memecatnya hanya karena ia menawarkan untuk melakukan satu panggilan telepon sederhana kepada Bank Garuda Primaguna memverifikasi keabsahan cek tersebut. Tidak lama kemudian beberapa nasabah yang sejak awal merekam insiden itu juga maju menyerahkan salinan video mereka kepada petugas Polres Salatiga. Rekaman-rekaman tersebut memperlihatkan secara utuh apa yang dilakukan dan diucapkan Ratna. Mulai dari saat cek senilai 80 miliar rupiah diletakkan di atas meja hingga akhirnya dirobek menjadi potongan-potongan kecil dan dijatuhkan ke lantai. Beberapa dari mereka bahkan mendatangi Arman Pradipta Wicaksana secara langsung untuk meminta maaf. Dengan wajah penuh penyesalan mereka mengakui bahwa seharusnya mereka berbicara ketika interogasi itu dimulai,
bukan hanya sibuk mengangkat telepon genggam untuk merekam. Salah satu rekaman berdurasi sekitar 10 detik yang memperlihatkan Ratna merobek cek lalu membiarkan sobekan-sobekan itu jatuh tepat di depan kaki Arman. Sementara Keisha Anindya Wicaksana menyaksikan semuanya, telah diunggah ke media sosial bahkan sebelum kedua petugas kepolisian selesai mengambil seluruh keterangan di dalam kantor cabang. Ketika akhirnya Arman dan Keisha meninggalkan kantor cabang di Ponegoro Salatiga pada sore itu, video tersebut telah ditonton ribuan kali. Angka itu terus melonjak berkali-kali lipat sepanjang malam. Hanya dalam hitungan jam, rekaman tersebut menyebar jauh melampaui kota Salatiga, Jawa Tengah, hingga menjadi perhatian nasional hampir dalam semalam. Sebelum matahari terbenam, mobil-mobil siaran televisi telah berjejer di depan kantor cabang di Ponegoro Salatiga. Sementara para wartawan berdiri di depan pintu kaca yang sama, mewawancarai siapapun yang bersedia berbicara di depan kamera. Dalam waktu singkat media menemukan bahwa Arman adalah seorang ayah tunggal yang telah membesarkan Keisha sendirian selama 6 tahun terakhir, serta bahwa cek senilai 80 miliar rupiah yang dirobek Ratna sebenarnya diperuntukkan sebagai dana awal pendirian beasiswa keluarga tunggal Wicaksana. Sebuah program yang dirancang untuk membantu anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal seperti dirinya. Foto-foto lama Arman saat mengantar Keisha ke SD Tunas Bangsa Salatiga mulai bermunculan di internet, disusul wawancara dengan para tetangga yang menggambarkannya sebagai pribadi yang pendiam, rendah hati, dan tidak pernah sekalipun membanggakan bahwa dirinya adalah pendiri Wicaksana Capital Indonesia. Perbedaan yang begitu mencolok antara tujuan mulia penggunaan dana tersebut dan perlakuan yang diterima pemiliknya membuat kemarahan publik semakin membesar setiap kali berita baru diterbitkan dan setiap kali video itu kembali dibagikan. Selama berhari-hari para pengamat membahas rekaman tersebut di berbagai media. Kalimat yang diucapkan Ratna tentang orang seperti Arman yang tidak mungkin datang membawa 80 miliar rupiah terus dikutip oleh hampir seluruh media nasional hingga menjadi pembicaraan yang sulit dihindari. Stasiun televisi lokal memutar ulang cuplikan 10 detik itu di hampir setiap siaran berita sepanjang minggu. Biasanya diikuti diskusi para narasumber mengenai bagaimana lembaga perbankan memperlakukan para nasabahnya. Beberapa media juga menelusuri riwayat pekerjaan Ratna, menemukan sejumlah pengaduan lama yang selama bertahun-tahun hanya tersimpan di dalam arsip internal tanpa pernah ditindaklanjuti. Di sisi lain, harga saham Ban Nusantara Sentosa mulai mengalami tekanan seiring semakin luasnya penyebaran video tersebut. Pada malam yang sama, Dewan Komisaris dan Direksi Ban mengadakan rapat darurat, memberikan tekanan besar kepada Surya Mahendra Kusuma Atmaja agar melakukan segala cara yang diperlukan untuk memastikan Arman tidak membatalkan kerja sama investasi senilai 12 triliun rupiah. Telepon terus berdatangan dari para anggota Dewan yang sebelumnya tidak pernah sekalipun menanyakan keadaan seorang kepala cabang. Tetapi kini semuanya mendesak ingin mengetahui seberapa cepat krisis tersebut dapat dikendalikan. Hampir sepanjang malam Surya sibuk menerima panggilan dari para eksekutif yang tampak jauh lebih khawatir terhadap terus turunnya harga saham dibandingkan kepada seorang gadis kecil yang baru saja menyaksikan ayahnya dituduh sebagai penipu di depan banyak orang. Kepada setiap penelepon ia selalu memberikan jawaban yang sama, bahwa satu-satunya jalan keluar adalah pertanggungjawaban penuh terhadap semua pihak yang bersalah, apakah jawaban itu disukai atau tidak. Bahkan lebih dari satu eksekutif diam-diam mengusulkan agar Ban segera menawarkan penyelesaian secara tertutup kepada Arman, berharap pembayaran kompensasi pribadi dapat membuat seluruh perkara itu menghilang dari pemberitaan hanya dalam waktu 1 minggu. Surya Mahendra Kusuma Atmaja menolak usulan itu setiap kali disampaikan. Dengan terus terang ia mengatakan kepada para anggota Dewan bahwa Arman Pradipta Wicaksana bukanlah tipe orang yang dapat dibungkam dengan uang. Dan upaya membeli kebisuannya justru kemungkinan besar akan memperburuk keadaan bagi semua pihak. Investigasi internal yang dimulai beberapa hari kemudian mengungkap pola masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar kejadian di satu kantor cabang pada satu sore. Ratna Puspitasari Halim ternyata memiliki riwayat terdokumentasi mengenai pembekuan maupun penolakan akses rekening terhadap nasabah berpenghasilan rendah serta sejumlah nasabah yang mengalami perlakuan diskriminatif. Sementara berbagai pengaduan terhadap dirinya selama bertahun-tahun diam-diam dihentikan oleh pimpinan cabang jauh sebelum Arman pernah menginjakan kaki di kantor cabang di Ponegoro Salatiga. Tim investigasi menemukan sedikitnya belasan laporan lama yang hanya tersimpan di arsip tanpa pernah diperiksa secara sungguh-sungguh.
Semua perkara itu ditutup begitu saja tanpa proses peninjauan yang layak. Para pegawai yang selama bertahun-tahun memilih diam kini mulai dimintai keterangan mengenai alasan tidak adanya tindakan terhadap perilaku Ratna. Sebagian mengaku selalu mengira seluruh pengaduan telah ditangani oleh pimpinan di tingkat yang lebih tinggi. Sebagian lainnya mengakui bahwa mereka takut kehilangan pekerjaan apabila berani menentang keputusan seorang kepala cabang di hadapan jajaran manajemen perusahaan. Seorang mantan teller bernama Lina Aprilia yang telah meninggalkan kantor cabang hampir 2 tahun sebelumnya juga memberikan kesaksian kepada tim investigasi. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah melaporkan kejadian yang hampir sama, ketika Ratna membekukan rekening seorang nasabah lanjut usia tanpa memberikan alasan yang jelas. Seperti laporan-laporan lainnya, pengaduan itu ditutup hanya dalam waktu 1 minggu dan kemudian dikubur di dalam arsip yang tidak pernah lagi disentuh hingga sebuah cek senilai 80 miliar rupiah dirobek di lantai ruang pelayanan yang sama. Apa yang semula tampak sebagai kesalahan seorang kepala cabang kini berubah menjadi bukti bahwa sebuah sistem telah membiarkan praktik yang tidak adil berlangsung tanpa pengawasan selama bertahun-tahun. Dalam waktu 48 jam, Polres Salatiga secara resmi menghentikan penyelidikan dan menyatakan bahwa Arman tidak pernah melakukan penipuan maupun memberikan ancaman apapun. Dalam berita acara resmi juga dicantumkan bahwa laporan awal yang dibuat oleh Ratna sejak semula tidak benar. Meskipun keputusan itu memberikan pemulihan nama baik secara resmi kepada Arman, tidak ada satupun dokumen yang mampu menghapus apa yang telah disaksikan Keisha Anindya Wicaksana pada hari itu. Selain kehilangan pekerjaannya, Ratna kini menghadapi kemungkinan dicabutnya izin profesi di bidang perbankan, gugatan perdata atas tindakan diskriminatif, serta proses hukum karena membuat laporan palsu kepada kepolisian. Dalam hitungan beberapa hari, para pengacara yang mewakili sejumlah mantan nasabah Ratna mulai menghubungi pihak berwenang untuk menanyakan apakah klien mereka juga memiliki dasar hukum mengajukan tuntutan setelah riwayat perilakunya akhirnya diperiksa secara terbuka. Sementara itu, Bank Nusantara Sentosa menghadapi ancaman kehilangan kerja sama investasi terbesar dalam sejarahnya. Untuk sesaat tampak seolah-olah seluruh masa depan kantor cabang itu dapat runtuhannya karena satu cek yang dirobek, beserta semua kenyataan yang tersingkap karenanya. Para analis ekonomi mulai berspekulasi secara terbuka mengenai apakah Bank Nusantara Sentosa mampu bertahan apabila kehilangan kerjasama senilai 12 triliun rupiah dengan Wicaksana Capital Indonesia, ditambah kerusakan reputasi yang terus memenuhi pemberitaan nasional. Sepanjang malam pertama setelah kejadian, telepon Arman terus berdering tanpa henti. Wartawan, pengacara, bahkan beberapa kenalan lama yang selama bertahun-tahun tidak pernah menghubunginya tiba-tiba ingin memastikan apakah semua kabar yang beredar benar adanya. Hampir semua panggilan itu ia biarkan masuk ke kotak pesan suara. Ia memilih duduk menemani Keisha, membiarkan hiruk-pikuk dunia di luar tetap berada di tempatnya, di balik pintu rumah sederhana mereka di kota Salatiga, Jawa Tengah, pintu yang sama sekali tidak berniat ia buka malam itu. Namun luka terdalam ternyata bukan datang dari para anggota dewan, para pengacara, ataupun wartawan yang terus meminta komentar. Luka itu datang dari Keisha sendiri ketika malam semakin larut. Sambil duduk berhadapan dengan ayahnya di meja makan, gadis kecil itu hanya mengaduk-aduk makan malam yang hampir tidak mereka sentuh karena keduanya kehilangan selera. Setelah beberapa saat terdiam, Keisha mengangkat wajahnya dan bertanya dengan suara pelan apakah semua orang akan tetap meminta maaf seandainya mereka tidak pernah mengetahui bahwa ayahnya adalah orang kaya. Mendengar pertanyaan itu, Arman perlahan meletakkan garpunya, lalu menatap putrinya cukup lama, berusaha menemukan jawaban yang tidak akan terdengar sebagai sebuah kebohongan. Arman Pradipta Wicaksana tidak mampu menjawab pertanyaan putrinya. Nama baiknya memang dipulihkan, tetapi itu terjadi karena ia memiliki kekuasaan dan pengaruh yang tidak akan pernah dimiliki oleh sebagian besar orang. Duduk di hadapan Keisha Anindya Wicaksana, ia menyadari bahwa setiap hari ada ribuan orang memasuki kantor-kantor bank seperti kantor cabang di Ponegoro Salatiga tanpa pernah beruntung didatangi seorang direktur regional yang mengenali mereka tepat pada waktunya dan memanggil mereka dengan penuh hormat. Ia memikirkan semua video dan pemberitaan yang kini memenuhi berbagai media, juga ribuan orang asing di internet yang memperdebatkan apa yang menimpanya. Namun ia sadar bahwa hampir tidak seorang pun mengajukan pertanyaan yang baru saja diajukan Keisha di meja makan sederhana mereka.
Semua orang sibuk membicarakan cek senilai 80 miliar rupiah, tetapi hampir tidak ada yang bertanya tentang nasabah yang tidak pernah membawa cek sebesar itu atau mereka yang tidak pernah memperoleh kesempatan membersihkan nama baiknya di hadapan publik melalui berita nasional. Dari luar rumah masih terdengar suara kendaraan yang sesekali melambat di depan halaman. Sejak berita itu menyebar, sudah beberapa mobil melakukan hal yang sama. Para pengemudinya memanjangkan leher berusaha melihat pria yang mendadak menjadi perbincangan di seluruh negeri. Arman menutup tirai jendela, lalu kembali memusatkan perhatian kepada putrinya, satu-satunya orang yang benar-benar penting baginya sejak awal. Untuk pertama kalinya sejak cek itu dirobek menjadi 2, pemulihan nama baik yang diterimanya terasa benar-benar kosong. Ia terus memendam perasaan itu bahkan setelah Keisha kembali terdiam, sementara pandangannya tertuju pada sisa makanan yang tidak habis di piring putrinya. Perlahan ia menggenggam tangan Keisha, sadar bahwa ia tidak mampu memberikan jawaban jujur yang pantas diterima anaknya, sekaligus tidak mampu berhenti memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan setelah semua ini. 3 hari kemudian beberapa pengacara datang ke rumah Arman. Jas mahal yang mereka kenakan tampak begitu kontras dengan beranda rumah sederhana serta sedan yang terparkir di halaman. Mereka membawa sebuah proposal yang telah disiapkan sebelumnya, berisi tawaran kompensasi finansial dalam jumlah besar, permintaan maaf resmi dari Bank Nusantara Sentosa, serta pemberhentian sejumlah pegawai sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebagai imbalannya hanya ada satu syarat. Arman harus tetap menandatangani kerja sama investasi senilai 12 triliun rupiah sebagaimana telah dijadwalkan dan tidak lagi memberikan pernyataan apapun mengenai kejadian di kantor cabang di Ponegoro Salatiga. Seluruh dokumen itu dibentangkan di atas meja makan yang sama, tempat Keisha mengajukan pertanyaan yang terus menghantuinya selama 3 malam terakhir. Para pengacara menjelaskan satu demi satu rincian angka dalam proposal tersebut seolah besarnya nilai kompensasi saja sudah cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Arman membiarkan mereka menyelesaikan penjelasan tanpa menyela sedikit pun. Dari ruang sebelah ia melihat Keisha duduk tenang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sementara beberapa orang dewasa sibuk berdiskusi mengenai cara terbaik menghapus penghinaan yang dialaminya dari siklus pemberitaan. Dengan sabar ia mendengarkan seluruh isi penawaran itu, sepenuhnya menyadari bahwa satu tanda tangannya saja masih dapat membuat Bank Nusantara Sentosa kehilangan kerjasama bernilai 12 triliun rupiah dan mengakhiri karir lebih dari satu petinggi perusahaan. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menolak semuanya, membawa Keisha pergi sejauh mungkin dari kamera dan wartawan, lalu tidak pernah lagi menginjakan kaki di kantor Bank Nusantara Sentosa manapun sepanjang hidupnya. Namun pertanyaan Keisha pada malam pertama terus kembali terngiang di benaknya. Seandainya tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa ayahnya adalah orang kaya, apakah mereka tetap akan meminta maaf? Ia memahami bahwa menghukum Ratna Puspitasari Halim dan memaksa Ban mengeluarkan pernyataan resmi mungkin akan memuaskan kemarahannya sendiri, tetapi tidak akan mengubah nasib orang berikutnya yang datang ke Ban tanpa seorang direktur regional yang siap menjamin siapa dirinya. Ia juga teringat kepada para nasabah yang hanya berdiri sambil mengangkat telepon genggam mereka, merekam semuanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bagaimana satu ruangan penuh orang dewasa dapat bersama-sama membiarkan ketidakadilan terjadi hanya karena memilih diam. Menghukum satu kepala cabang tidak akan mengubah budaya diam seperti itu. Hanya sesuatu yang dibangun untuk bertahan jauh melampaui pemberitaan dan kemarahan sesaat yang mungkin memiliki kesempatan untuk benar-benar mengubah keadaan. Arman Pradipta Wicaksana juga terus memikirkan pengakuan Bagas Adityawan Pranoto yang mengatakan bahwa sejak awal ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak cukup percaya diri untuk bertindak. Ia membayangkan betapa banyak pegawai lain di berbagai kantor Bank Nusantara Sentosa di seluruh Indonesia yang mungkin menyimpan keraguan serupa setiap hari, namun tidak pernah merasa memiliki keberanian ataupun izin untuk mengungkapkannya. Jika setelah semua ini bank hanya berhenti pada pemecatan satu orang kepala cabang, maka tidak ada satupun masalah mendasar yang benar-benar berubah. Tantangan yang kini berada di hadapan Arman bukan lagi membuktikan bahwa cek senilai 80 miliar rupiah itu asli. Tantangan sebenarnya adalah membuktikan bahwa kekuasaan yang kini ia miliki dapat digunakan untuk melindungi orang-orang yang tidak pernah memiliki kesempatan memperoleh kekuasaan seperti dirinya. Ketika para pengacara selesai memaparkan seluruh proposal,
Arman mengatakan bahwa ia tetap bersedia melanjutkan kerja sama investasi senilai 12 triliun rupiah, tetapi ia menolak mentah-mentah kompensasi pribadi yang ditawarkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik menerima uang sebagai imbalan untuk tetap diam. Sebagai gantinya, ia menyerahkan daftar persyaratan yang sama sekali tidak berkaitan dengan rekening pribadinya, melainkan berfokus pada apa yang akan terjadi kepada orang berikutnya yang memasuki Bank Nusantara Sentosa tanpa memiliki nama belakang Wicaksana. Ia meminta agar seluruh kantor cabang menjalani audit independen mengenai praktik diskriminatif yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa eksternal, bukan oleh unit kepatuhan internal milik bank sendiri. Setiap keputusan untuk membekukan atau menolak akses rekening nasabah harus memperoleh persetujuan dari sedikitnya 2 orang manajer sebelum dapat diberlakukan. Setiap nasabah harus memiliki hak yang secara tegas dijamin untuk meminta proses verifikasi independen apabila terjadi sengketa. Sehingga nasabah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penilaian satu orang pegawai saja. Pegawai yang melaporkan pelanggaran harus memperoleh perlindungan penuh dari segala bentuk pembalasan. Persyaratan ini secara khusus dimasukkan Arman karena ia menyaksikan sendiri bagaimana Nadira Ayu Lestari hampir kehilangan pekerjaannya hanya karena berusaha melakukan hal yang benar. Seluruh petugas garis depan, termasuk petugas keamanan seperti Bagas, wajib mengikuti pelatihan mengenai kapan dan bagaimana mempertanyakan perintah yang jelas-jelas keliru, alih-alih menaatinya begitu saja hanya karena datang dari atasan. Rekaman kamera pengawas serta seluruh catatan transaksi tidak boleh lagi dihapus setelah ada pengaduan resmi terhadap seorang pegawai. Hak-hak nasabah harus dipasang secara terbuka di setiap kantor cabang menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dibaca oleh siapapun yang sedang mengantre. Selain itu, Bank Nusantara Sentosa diwajibkan mengungkap secara terbuka bagaimana mereka menangani seluruh pengaduan lama yang selama ini diabaikan, termasuk laporan-laporan yang telah dikubur di arsip jauh sebelum Arman memasuki kantor cabang di Ponegoro Salatiga. Sebagai syarat terakhir, Bank Nusantara Sentosa harus mendanai secara permanen sebuah program bantuan keuangan bagi keluarga dengan orang tua tunggal menggunakan dana yang berasal dari jumlah yang dahulu diwakili oleh cek senilai 80 miliar rupiah yang sempat dirobek di lantai ruang pelayanan. Pada awalnya Dewan Direksi menolak sebagian persyaratan tersebut dengan alasan beberapa diantaranya jauh melampaui apa yang dianggap diperlukan untuk menyelesaikan satu insiden. Namun karena kerja sama investasi senilai 12 triliun rupiah dan reputasi perusahaan sama-sama berada di ujung tanduk, ruang mereka untuk bernegosiasi semakin sempit. Surya Mahendra Kusumaatmadja mengikuti hampir seluruh proses perundingan itu secara langsung. Berkali-kali ia mengingatkan para anggota dewan bahwa kerugian akibat menolak persyaratan Arman hampir pasti akan jauh lebih besar daripada biaya untuk melaksanakannya. Dalam waktu kurang dari 1 minggu seluruh persyaratan akhirnya disetujui dan dimasukkan ke dalam perjanjian akhir, disertai jadwal pelaksanaan yang diumumkan kepada publik mengenai kapan setiap perubahan akan diberlakukan di seluruh kantor cabang di wilayah operasional bank. Izin profesi perbankan Ratna Puspitasari Halim dicabut secara permanen. Selain menghadapi tuntutan karena membuat laporan palsu kepada kepolisian, ia juga harus menghadapi gugatan perdata atas tindakan diskriminatif yang dilakukannya. Para pegawai yang selama bertahun-tahun membantu menutupi berbagai pengaduan terhadap Ratna juga ditempatkan dalam pemeriksaan resmi, sehingga pola pembiaran yang selama ini melindunginya akhirnya benar-benar diakhiri. Sementara itu, Bagas Adityawan Pranoto dipulihkan kembali jabatannya setelah hasil investigasi memastikan apa yang sejak awal telah terlihat jelas dalam rekaman kamera pengawas, yaitu bahwa ia tidak pernah menggunakan kekerasan terhadap Arman Pradipta Wicaksana dan langsung melepaskan pegangannya pada detik yang sama ketika Surya Mahendra Kusumaatmadja memerintahkannya untuk berhenti. Setelah dipulihkan kejabatannya, Bagas Adityawan Pranoto menjadi salah satu peserta angkatan pertama dalam program pelatihan yang secara khusus diminta oleh Arman Pradipta Wicaksana. Bersama para pegawai lainnya, ia belajar mengenali batas antara menjalankan perintah dan menolak perintah yang jelas-jelas melanggar prinsip keadilan. Beberapa minggu kemudian, ketika kembali bertemu Arman, Bagas menyampaikan permintaan maafnya dengan tulus. Ia mengakui bahwa ia berharap seharusnya lebih mempercayai nalurinya sendiri sejak awal daripada menunggu orang lain memberi izin untuk melakukan hal yang benar. Arman menjawab dengan tenang bahwa tidak ada lagi yang perlu diminta maaf.
Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana tangan Bagas tidak pernah sekalipun mencengkeram lengannya dengan kasar. Dan bagaimana petugas keamanan itu langsung melepaskannya pada detik yang sama ketika Surya Mahendra Kusumaatmadja berbicara. Mungkin bagi orang lain perbedaan itu tampak kecil, tetapi bagi Armand hal tersebut tidak pernah luput dari ingatannya selama berminggu-minggu. Dan ia ingin Bagas mengetahui bahwa sikapnya saat itu benar-benar diperhatikan. Sementara itu Nadira Ayu Lestari tetap dipertahankan bekerja dan bahkan dipromosikan menjadi asisten kepala cabang. Dalam jabatan barunya, ia bertanggung jawab memimpin pelaksanaan program pelatihan bagi para teller di seluruh wilayah operasional. Semua itu terjadi karena pada hari kejadian hanya dialah satu-satunya orang di ruang pelayanan yang berani bersuara ketika semua orang lain memilih diam. Sebelum meninggalkan kantor cabang di Ponegoro Salatiga pada hari itu, Armand secara khusus menghampiri Nadira untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Ia mengatakan bahwa keberanian Nadira mengucapkan kebenaran pada saat semua orang membisu jauh lebih berarti daripada yang mungkin disadarinya sendiri. Setelah cek asli secara resmi dinyatakan tidak berlaku, Ban Nusantara Sentosa menerbitkan cek pengganti. Armand kemudian membagi dana tersebut persis seperti rencana yang telah ia susun sejak awal. Separuhnya dialokasikan ke dana investasi untuk menjamin masa depan Keisha Anindya Wicaksana, sedangkan separuh lainnya menjadi modal awal beasiswa keluarga tunggal Wicaksana, sebuah program yang didirikan untuk membantu anak-anak yang dibesarkan oleh ayah atau ibu tunggal sebagaimana ia pernah membesarkan Keisha seorang diri. Armand juga menetapkan satu syarat yang sangat bermakna. Ia meminta agar gelombang pertama penerima beasiswa keluarga tunggal Wicaksana diproses dan diumumkan langsung melalui kantor cabang di Ponegoro Salatiga, gedung yang dahulu menolak mempercayai bahwa dirinya berhak berada di sana. Tempat yang pernah mengusir dirinya dan putrinya kini justru menjadi tempat yang memberikan kesempatan baru kepada keluarga-keluarga yang sangat mirip dengan keluarga kecil mereka. 3 bulan kemudian Armand dan Keisha kembali melangkah melewati pintu kaca yang sama. Armand masih mengendarai sedan yang sama dan mengenakan jaket yang sama. Ia menolak mengubah apapun pada dirinya hanya karena dunia pernah memutuskan bahwa penampilan luar lebih penting daripada seharusnya. Keisha menggenggam tangan ayahnya seperti pada sore pertama mereka datang ke sana. Namun kali ini tidak ada lagi rasa takut dalam genggaman itu, hanya ketenangan seorang anak yang sedang menemani ayahnya menyelesaikan urusan biasa. Meskipun demikian, Ban Nusantara Sentosa telah berubah dalam banyak hal yang jauh lebih berarti daripada sekadar cat baru atau papan nama baru. Begitu mereka melangkah masuk, seorang pegawai langsung menyambut dengan ramah dan menanyakan apa yang dapat dibantu bahkan sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada lagi tatapan yang lebih dahulu menilai jaket Armand atau kunci mobil di tangannya sebelum memutuskan bagaimana ia harus diperlakukan. Dan untuk pertama kalinya sejak kunjungan mereka yang pertama, Keisha tidak lagi bertanya mengapa belum ada orang yang membantu mereka. Di dekat pintu masuk ini berdiri sebuah papan informasi baru yang menjelaskan hak-hak setiap nasabah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, lengkap dengan nomor layanan pengaduan independen yang berada di luar kewenangan kantor cabang. Nadira Ayu Lestari datang menyambut mereka dengan seragam dan jabatan barunya. Ia menceritakan bahwa pelatihan tahap pertama bagi seluruh pegawai telah selesai dilaksanakan di seluruh wilayah operasional dan bahwa laporan awal dari berbagai kantor cabang menunjukkan hasil yang bahkan lebih baik daripada yang diperkirakan. Di dekat pintu masuk, Bagas Adityawan Pranoto masih bertugas dengan seragam keamanan yang sama. Ketika pandangannya bertemu dengan Armand, ia memberikan anggukan kecil yang tulus. Sangat berbeda dari keraguan penuh ketegangan yang masih diingat Armand pada pertemuan mereka 3 bulan sebelumnya. Tidak satupun dari para nasabah yang dahulu hanya berdiri merekam kejadian dengan telepon genggam mereka kembali lagi ke kantor cabang di Ponegoro Salatiga. Armand Pradipta Wicaksana menyadari ketidakhadiran mereka tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, memahami bahwa ada jenis keheningan yang memilih terus bersembunyi daripada berani menghadapi kenyataan. Di salah satu dinding kini terpasang sebuah plakat sederhana bertuliskan nama beasiswa keluarga tunggal Wicaksana. Di salah satu loket, seorang ibu muda sedang membuka rekening tabungan pertama bagi putranya. Tidak ada sedikit pun tatapan curiga seperti yang pernah diterima Armand dan Keisha Anindya Wicaksana 3 bulan sebelumnya.
Tidak seorang pun mempertanyakan apakah perempuan itu pantas berada di sana. Keisha memperhatikan pemandangan tersebut cukup lama sebelum akhirnya menoleh kepada ayahnya dan bertanya apakah itulah alasan ayah tidak memilih menutup ban Nusantara Sentosa setelah semua yang terjadi. Arman terdiam sejenak, mempertimbangkan setiap kata yang akan ia ucapkan. Ia ingin putrinya benar-benar memahami maknanya, bukan sekadar mendengarnya. Dengan suara lembut ia berkata bahwa menutup sebuah pintu adalah hal yang mudah. Tetapi membuat pintu itu terbuka bagi semua orang jauh lebih sulit. Keisha mengangguk perlahan, seperti kebiasaannya ketika sedang merenungkan sesuatu, bukan sekadar menerima jawaban begitu saja. Pandangannya kembali tertuju kepada ibu muda di loket, lalu kembali kepada ayahnya, seolah sedang mengukur jarak antara rasa takut yang ia alami 3 bulan lalu dengan ketenangan yang kini terbentang di depan matanya. Sebelum mereka pulang, Arman meminta Keisha menyerahkan sendiri surat beasiswa pertama kepada seorang pelajar yang dibesarkan oleh seorang ayah tunggal. Ia memperhatikan wajah putrinya ketika gadis kecil itu akhirnya memahami bahwa bukan cek senilai 80 miliar rupiah yang membuat ayahnya berarti. Yang membuatnya berarti adalah kenyataan bahwa ia memiliki kekuasaan untuk membalas dendam, tetapi memilih menggunakan kekuasaan itu agar orang berikutnya yang memasuki pintu ban tersebut akan langsung diperlakukan sebagai seseorang yang memang pantas berada di sana. Setelah itu, ayah dan anak tersebut berjalan keluar bersama-sama, akhirnya melanjutkan rencana yang sempat terhenti 3 bulan sebelumnya. Singgah ke toko buku Cakrawala, kemudian menikmati makan malam di warung keluarga Rasa Nusantara di Jalan Jenderal Sudirman. Seandainya Anda berdiri di ruang pelayanan bank pada hari semua itu bermula, apakah Anda akan tetap diam sambil mengangkat telepon genggam untuk merekam? Atau justru menjadi orang pertama yang membela seorang ayah dan putrinya? Seseorang seharusnya tidak pernah membutuhkan cek senilai 80 miliar rupiah agar diperlakukan dengan rasa hormat yang paling mendasar. Arman Pradipta Wicaksana tidak benar-benar menang ketika atasannya Ratna Puspitasari Halim akhirnya mengetahui bahwa ia adalah seorang investor berpengaruh. Kemenangan yang sesungguhnya baru datang ketika ia menggunakan pengaruh tersebut untuk memastikan bahwa siapapun yang melangkah memasuki ban Nusantara Sentosa setelah dirinya akan diperlakukan secara adil tanpa memandang siapa mereka, bagaimana penampilan mereka, ataupun berapa banyak uang yang mereka miliki. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada orang lain dan bawalah pelajaran yang sama setiap kali Anda berada di sebuah ruangan tempat seseorang sedang diremehkan. Karena perubahan seringkali dimulai dari satu orang yang memilih untuk tidak lagi diam.